warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Halo, bagaimana kabarnya teman-teman? Puasanya pada lancar kan? Semoga ibadah kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini selalu dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah ya. By the way, senang sekali rasanya saya, Azhara Nurul Firdaus, bisa kembali menyapa teman-teman melalui channel YouTube Pemuda Pencerah Islam. Teman-teman tahu nggak sih, di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini ada satu malam yang istimewa, yakni malam nuzulul Quran atau malam diturunkannya Al-Quran. Dan untuk memperingati malam yang mulia dan istimewa itu, dalam video kali ini saya akan membahas topik yang menarik, yakni mengenai proses turunnya Al-Quran. Topik ini bersumber dari buku Mengenal Tuntas Al-Quran, tepatnya dari halaman 19 sampai halaman 41 yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG. Simak baik-baik ya teman-teman. Seperti yang sudah kita tahu, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang dijadikan pedoman dan petunjuk dalam menjalani kehidupan. Selain menjadi kitab suci, Al-Quran juga sekaligus menjadi mukjizat Nabi Muhammad, karena Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dalam dua bentuk, yakni secara sekaligus dan juga secara bertahap. Maksudnya bagaimana sih? Jadi, maksudnya Allah itu menurunkan Al-Quran secara sekaligus ke Lauh Mahfudz, yaitu tempat catatan segala ketentuan dan ketetapan Allah secara sekaligus. Nah, dari Lauh Mahfudz Allah mengirimkannya ke Baitul Izzah, suatu tempat di langit pertama secara sekaligus juga. Baru dari Baitul Izzah inilah proses penurunan Al-Quran itu dilakukan secara bertahap kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Jadi sebelum Al-Quran itu diturunkan dan sampai ke Nabi Muhammad SAW, Al-Quran itu sudah tersimpan di Lauh Mahfudz teman-teman. Dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu sudah ada dan sudah diciptakan sejak awal. Sebelum kita lahir, sebelum Nabi Muhammad lahir, bahkan sebelum penciptaan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Masya Allah sekali kan? Seperti yang kita tahu juga, Al-Quran itu kan berisi firman-firman Allah yang tidak bisa ditiru apalagi ditandingi. Nah, isi redaksi kata, kalimat, dan makna Al-Quran yang berbahasa Arab itu tidak diturunkan Allah secara langsung, melainkan melalui perantara malaikat Jibril yang bertugas sebagai penghubung dan penyampai wahyu kepada Nabi Muhammad. Sebelum mendapatkan wahyu, Nabi Muhammad itu sering mendapatkan mimpi-mimpi yang baik. Mimpi-mimpi tersebut kemudian mendorong beliau untuk pergi ke Gua Hira dan berdiam diri di sana. Dan bisa jadi pula mimpi-mimpi yang beliau dapatkan itu adalah isyarat bahwa akan turunnya Al-Quran. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali ketika beliau itu sedang berdiam diri dan berzikir kepada Allah di Gua Hira. Berbulan-bulan lamanya beliau itu hanya berdiam, merenung, memikirkan tingkah laku manusia yang sudah sangat jauh dari budi pekerti luhur. Bahkan beliau itu hanya pulang dari Gua Hira hanya untuk mengambil perbekalan saja. Hingga suatu ketika, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, Nabi Muhammad itu dikejutkan dengan kedatangan malaikat Jibril. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu an itu berkata, ketika Rasulullah menyendiri di Gua Hira, beliau itu didatangi oleh malaikat Jibril yang berkata, "Iqra", yang artinya bacalah. Nabi Muhammad pun menjawab, "Aku bukan orang yang bisa membaca." Malaikat itu kemudian memeluk Nabi dan melepaskannya. Lalu malaikat kembali berkata, "Bacalah." Lagi-lagi Nabi Muhammad pun menjawab, "Aku bukan orang yang bisa membaca." Malaikat pun kembali memeluk Nabi dan melepaskannya. Malaikat kemudian memerintahkan kembali Nabi, "Bacalah." Tapi Nabi kemudian menjawab, "Aku bukan orang yang bisa membaca." Hingga 3 kali banyaknya malaikat itu berkata itu terus, dan Nabi juga menjawabnya dengan hal yang sama,
hingga kemudian malaikat itu berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, setelah itu Nabi Muhammad SAW bergegas pulang dari Gua Hiro dan membawa ayat itu dengan badan yang gemetar. Beliau kemudian meminta Khadijah untuk menyelimutinya. Dan di tengah kondisi beliau yang sedang berselimut itu, Nabi Muhammad kembali menerima ayat surah Al-Mudaththir dari ayat 1 sampai ayat ke-5. Dan itulah tadi cerita singkat mengenai turunnya Al-Quran, di mana hadis tadi itu sekaligus menunjukkan bahwa ayat yang pertama kali turun dan menetapkan Nabi Muhammad sebagai Nabi di usianya yang ke-40 tahun itu adalah Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Sedangkan surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5 adalah ayat yang pertama kali turun dan menetapkan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau ayat-ayat di Al-Quran itu tidak mungkin turun begitu saja, melainkan ada latar belakangnya loh. Nah, latar belakang turunnya ayat itu diartikan sebagai segala sesuatu yang menjadi sebab turunnya ayat atau beberapa ayat. Baik itu penjelasan maupun jawaban dari Nabi Muhammad SAW atas suatu peristiwa atau pertanyaan. Jadi ada dua bentuk latar belakang turunnya ayat, teman-teman. Yang pertama, adanya kejadian atau peristiwa yang berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW sehingga turun suatu ayat. Misalnya, turunnya surah Al-Lahab itu ketika Abu Lahab menentang dan berupaya menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan bentuk yang kedua, adanya pertanyaan yang diajukan kepada Nabi dan turunnya ayat itu untuk memberi Nabi bahan jawaban atas pertanyaan itu. Pertanyaannya itu bisa terkait dengan masalah yang sudah lampau, masalah saat ini, maupun masalah yang akan datang. Jadi, turunnya ayat itu untuk membantu Nabi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oh ya, jangan lupa juga ya, saksikan video-video lainnya dalam channel Pemuda Pencerah Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.